Ejakulasi dini anjir. Aduh, Kok? gue 3 detik kan. Halo, balik lagi sama gua Empat di Scrolling in Action. Seperti biasa, kita bahas tentang seri miring. Yang banyak udah seneng-seneng. Kita kenalan dulu yuk. Oke. Namanya siapa, Mbak? Namaku Cinta. Enggak, Deng. Oke, siapa namanya, Mbak? Dinar. Oke. Dinar nih. Ini sebenarnya teman tongkrongan di sini nih di tempat 48. biasa kita, tempat 8 ya kan. Jadi kalau lu pada pengen ngopi nih nyantai nongkrong ngopi biasa sama ya ajak aja lah teman-teman lu kesini. Di sini tempatnya asik kok di Jakarta Selatan di Mampang Perapatan 4 nomor 48 pastinya. Oke, makasih Mas. 48. 48 nih ya. Kalau lu mau yang agak siang-siang kalau mau sepi ya lu datang siang aja ke sini. Kalau lu mau kerja cocoknya siang. Kalau malam itu biasanya udah kerannya. Oke? Oke. Paling favorit kalau di sini menurut gue kalau sore hari karena berasa di Bali. Bali. Iya, kita duduk di situ sambil secangkir kopi 48, menikmati sore, kena angin. Kalau gue beda. Oh, beda. Iya, kalau sore-sore itu kalau teman-teman gue ngobrol gitu sama gue nongkrong gitu, itu cerita bohong semua. Selera kan beda-beda. Oke, Dinar nih. Dinar lu sekarang Di sini. iya, Iya. tahu. Iya. Maksudnya kerjaan lo sebagai apa sih ini? Gue kerja sebagai audioman di salah satu stasiun TV nasional. Oke. Terus gue punya bisnis. Terus udah hidup gue main. Hidupnya main. Kayak anak kecil ya? Loh, justru itu terkadang manusia dewasa itu lupa caranya jadi anak kecil. Oh iya. Nah tuh. Dalam tuh bro. Padahal menjadi anak kecil itu sangat mengasyikkan. Iya sih. Gak ada beban gitu Nggak ada ya. beban. Mau kemana aja terserah lo ya kan. Paling agak malaman dikit dipanggil orang tua tuh ya. Balik! Gitu nggak sih? Masih gitu nggak sih? Dulu sih gitu ya. Kalau Iya. sekarang udah malam nih, dia belum pulang, udah biarin aja lah, udah gede gitu. Oke, sorry. Lu kesini itu ngerantau atau emang? Gue ngerantau. Oh. Gue dari zaman kuliah udah merantau. Buset. Kuliah. Kuliah itu udah langsung di situ. Kuliah gue 4 tahun di Jogja. Oke. Tapi ya 5 tahunan lah setelah gue lulus dari kampus. Gue sekitar 5 bulanan gue masih stay di Jogja. Abis itu gue memberanikan diri pindah ke Jakarta. Memberanikan diri. Iya, karena gue Seorang cewek. Itu nggak apa-apa tuh. Orang tua nggak ngomel atau apa sih? nggak ngomel. Nggak. Justru orang tua gue selalu bilang gini, kalau lo mau menaklukkan dunia, lo harus taklukin dulu diri lo sendiri. Salah satunya nge-challenge diri lo buat lo keluar dari zona nyaman. Iya. Nah, gue di Jakarta nggak punya siapa-siapa, benar-benar gue dari lulus kuliah, abis itu gue memberanikan diri. Udahlah, gue mau coba nih seberapa sih kemampuan gue, bukan kemampuan ya, tapi lebih ke keberanian gue untuk survive di ibu kota gitu. Akhirnya gue pindah ke sini, langsung dapet kerjaan, alhamdulillah. Udah deh stay aja. Ya. Itu emang kerjaannya ngelamar, lu tiba di sini langsung ngelamar atau emang udah dari daerah sih? Gue dari Jogja,
ngelamar kerjaan dulu di sini. Habis itu ya lamar dulu sih. Udah ada panggilan kerjaan, baru gue kesini. Alhamdulillah keterima. Gitu. Langsung di media tuh. Langsung di media. Biasanya kalau kayak gue nih sama lah kayak lo ngerantau juga nih di sini. Itu orang sana mikirnya gini gak sih? Kalau menurut gue sih yang gue lalui saat gue balik tuh ke kampung halaman itu kayak lu tuh ya lu tau lah orang yang namanya orang daerah kan kalau berpikir bahwa seorang anak muda yang udah ke kota besar ibu kota itu udah orang sukses padahal kan belum siapa-siapa iya nggak sih? Iya kan rata-rata begitu. Mungkin sampai sekarang masih begitu. Masih ya, kan? Begitu. Tapi kita harus ngambilnya gini. Oke, mereka terlalu berharap kita untuk menjadi orang yang sukses. Ya anggap aja itu kayak sebuah motivasi dan doa mereka beneran kita akan menaklukkan ibu kota. Gitu. Amin. Jadi ketika kita pulang, alhamdulillah udah sukses ya. Anggap aja mereka mendoakan kita dan segera sukses. Iya nggak? Jangan baper dong. Jangan baper. Oke, ngomong-ngomong tentang apa sih? Tim editor ya tadi ya? Sorry. No, audio. Itu gimana sih? Boleh di paparkan karena gua seorang yang biasa yang nggak punya siapa-siapa. Aduh, kamu curhat ya? Maksudnya gimana nih? Enggak, kan gua dunianya kan ya yang kayak gini lah. Jadi anak baru. Tentang audio itu lu di kerjaan itu biasanya ngapain aja? Audio kayak yang gue tahu sih yang lu setiap misalkan take video kayak gini nih, lu yang ngerjain audionya gitu ya? Iya, betul. Oh gitu ya. Ngerjain audionya, nanti kalau misalkan ini kita yang editing audionya. Jadi nanti kalau editing udah kelar, baru kita satuin sama video satu paket ini video. Gitu. Itu biasanya take-nya berapa video sih kalau untuk lo doang? Ini kalau kita ngomongin audionya yang gimana nih maksudnya? Maksudnya misalkan, pada saat gue bekerja atau pada saat kalau misalkan kayak kita bikin apa namanya ini podcast kayak gini, mau yang gimana? Karena beda loh. Iya beda ya. Iya beda. Ya kalau mau tahu yang gimana dulu? Yang di kantor. Kalau yang di kantor itu dia agak lebih complicated ya. Complicated. Maksudnya itu nggak sesimpel ini. Maksudnya kalau kayak podcast gini kan kita paling cuma butuh berapa mikrofon doang. Habis itu masuk ke record, udah kelar gitu. Nah kalau di stasiun TV karena kita itu bikin satu program yang gede gitu, atau apalagi kalau misalnya kayak kita mau bikin program live gitu, kita harus benar-benar mikirin alat apa aja nih yang kita pakai, mulai dari mikrofonnya, mulai dari speakernya, mulai dari semuanya lah kita pikirin, dan itu kita harus list dulu tuh apa aja yang kita pakai itu apa aja deh. Setelah kita bikin alatnya, maksudnya kita udah bikin spek alatnya itu apa aja. Nah, step selanjutnya kita harus bikin sistemnya. Jadi gimana nih caranya nih audio ini dari mikrofon bisa terdengar orang yang di studio, abis itu bisa diterima penonton. Duh, otak gue enggak. Ya. Jadi kita harus kayak bikin sistemnya dulu. Kayak gue nggak ini ya, nggak usah terlalu ribet ya. Maksudnya kita jelasin secara simpel aja Mbak. Tolong, itu kamera gue nanti tersinggung. Gitu sih kalau untuk satu program biasanya gini, kita nyiapin alatnya dulu, spek alatnya apa aja yang dipakai, habis itu kita bikin sistemnya, habis itu kita sebelum kita bikin program kan kita pasti akan meeting nih. Kita harus tahu nih kebutuhan program ini itu apa aja. Ini konsep program ini tuh mau gimana gitu.
Nah habis itu setelah kita udah tahu program ini mau dibikin apa, konsepnya audio secara audio itu gimana, baru kita bikin spek alat. Habis itu kita bikin sistemnya. Habis itu kita instalasi. Habis itu udah kita GR, habis itu live deh gitu. Kalau misalkan itu live ya. Jadi kita benar-benar mikirnya harus sedetail itu kalau untuk audio. Beda lagi kalau misalkan kita main live musik misalnya. Live musik itu live musik ini mau gimana nih, mau di-record secara multi track atau gimana gitu. Terus habis itu kita masuk ke post pro, kita bikin editing, audionya di mix gitu. Terus emang agak complicated ya. Ya. Jadi ya gitu. Gua aja yang di sebelah lu bingung. Iya. Bener. Itu yang aku lakukan setiap hari. Oke. Kalau lu ngedit recording audionya ya? Kalau Ya nggak sih? kalau di kosan sih. Oh di kosan. Apa di kosan? Iya. Oke. Gimana sih maksudnya? Obrolan. Enggak, maksudnya gini. Oke, itu di luar pekerjaan, misalkan lu lagi di kantor nih ya kan. Lu nggak ada waktu lagi, lu kerjain di kosan gitu maksudnya. Enggak. Kalau di kantor itu lebih ke kayak misalkan hari ini nih kita ngerjain program apa nih, ya udah kita di situ kerja, kita sebagai apa, misalkan waktu itu gue job desk jadi operator, ya gue akan jadi operator. Habis itu hasil rekotan itu langsung masuk ke editingnya mereka sendiri, bukan kita dibawa pulang gitu. Kalau misalkan kita lagi kayak live musik nih misalkan, atau misalkan kita ada kerjaan rekotan di luar atau gimana gitu, baru kita bawa ke kosan, kita mixing ulang, kita mastering sampai jadi audionya itu emang enak didengar gitu. Tergantung seleranya si klien Ya, oke. Jadi kalau kondisi corona sekarang ini, lu gimana sih sisi pekerjaan lu? Itu mengganggu lo kah, ataukah kayak gue lah, orang kantoran? Itu biasanya pekerjaan gue tuh malah bertambah banyak. Sejauh ini karena COVID sih ini ya agak sering WFH ya. Agak sering WFH terus, tapi akhir-akhir ini ya bekerja ada program sih sebenarnya, tetap ada program, cuma maksudnya memang dalam waktu seminggu itu kita paling masuk kerja itu sekitar 3-4 hari, sisanya WFH sama libur. Awal-awal corona gitu juga? Awal-awal corona kita full WFH. Full WFH? Itu berapa bulan? Ada itu sekitar 2 bulanan kalau nggak salah full WFH. Ya, awal-awal kan biasa adaptasi dulu sama kondisi COVID kan. Apalagi kondisi COVID kayak gini kan, media ya kayak di perusahaan gua aja nih, itu biasanya banyak PHK dulu awal-awal. Itu terjadi nggak sih di sini? Gue nggak berani ngomong itu. Itu sensitif, maaf ya. Maaf. Sebelum kita lanjut nih, si Dinar punya produk. Produknya itu apa sih? Ini madu ya. Madu. Ini usaha doi sendiri. Madu jerek. Madu jerek. Jadi ini brand sendiri ya? Brand sendiri dan udah berapa tahun sih? Lo? Belum ada setahun sih. Sebenarnya ini gara-gara COVID juga. Oke. Nah itu tuh poin penting. Jadi mau apapun yang terjadi, lu harus produktif, bro. Oke. Ini gara-gara COVID juga gitu, karena kondisi COVID kayak gini kan kita nggak tahu ya kondisi perusahaan itu akan gimana gitu ya kan. Iya. Nah, gue rasa pas waktu WFH itu karena kita kebanyakan otak jadi nggak jalan kan WFH, kita yang terbiasa rutinitas kerja WFH loss gitu kayak, aduh, ini gue ngapain ya? Ini bikin apa ya? Gitu. Iya. Semua orang ngerasain itu sih. Iya kan, gitu. Buat untuk biar kita nggak jenuh gitu di rumah itu kita ngapain ya? Kita selain gue emang ngelakuin hobi-hobi gue, tapi WFH yang begitu lama itu bikin
kayak stuck gitu. Akhirnya tercetuslah bikin madu jreng ini gitu. Tapi sebelum COVID atau setelah COVID ini lu punya produk ini? Maksudnya gini, sorry. Lu udah punya ternak madu sendiri dong sebelum COVID? Bukan sebelum COVID, pas COVID. Pas COVID ya. Pas COVID. Ini kan sebenarnya itu kayak gue bikin peternakan itu bareng sama keluarga gue. Di kampung ya. Keluarga gue, om gue sama sepupu gue bikin peternakan madu. Awalnya, nah peternakan madu ini kita juga nggak mikir akan jadinya segede ini. Ya kita nothing tulus aja gitu bikinnya gitu, daripada kita nggak ngapa-ngapain gitu, otak kita nggak jalan, ya udah kita nothing tulus aja, udah kita bikin itu gitu. Akhirnya peternakan makin jalan, makin banyak kotak madunya itu makin banyak, akhirnya kebuanglah di pabrik-pabrik. Iya. Pabrik yang berawal dari sekitar 30 kotak madu jadi hampir 200 madu. Nih. Jadi COVID itu bukan semata-mata hidup lu mati, bro. Bukan. Oke? Itu udah jalan berapa lama sih? Itu per bulan 200 kotak gitu? Bukan per bulan. Jadi kita dulu keluarga gue bikin itu 30. Kan dia ditangkarin kan sebenarnya si lebahnya ini ditangkarin jadi 100, jadi nambah lagi 180, nambah lagi. Nah, semakin banyak kotak tawonnya itu, hasil ternakan tawonnya itu, otomatis dia akan menghasilkan madu yang lebih banyak lagi kan. Nah, pada saat madu udah terlalu banyak, kita lemparnya ke pabrik-pabrik. Ya. Cuma gue mikir kalau misalkan dilempar ke pabrik-pabrik itu, ya memang sama-sama nguntungin. Cuma maksudnya gue mikir asik juga nih kalau misalkan kita bikin brand gitu. Iya. Akhirnya gue dibikinlah brand ini. Oke. Madu jreng. Siap merawat kesehatan Anda. Kalau di Jakarta sini, lu jual sendiri atau ada temen yang bantuin atau gimana? Gue jual sendiri. Gue package sendiri, gue desain sendiri, gue jual sendiri. Jadi kalau kalian pengen madu jreng, kalian bisa langsung ke Instagramnya madu jreng @madujreng. Madu jreng. Apanya? Banyak lagi gue. Oke, udah. Ini keluarga. Orang tua, bukan nyokap. Bukan. Om sama sepupu gue. Om sama sepupu. Sorry, lu berapa saudara sih? Gue 2. 2 ya. Lu anak pertama. Gue anak pertama. Terus di Jakarta nih lu sendiri ngekos? Sendiri. Pacar punya? Ada. Terus kenapa senyum-senyum? Itu ranah pribadi gue ya. Itu ranah pribadi ya. Aduh, galak ya ternyata. Pacarnya lagi di sini nggak sih? Enggak. Tapi sama kan di Jakarta juga ya. Kita LDR-an alhamdulillah. LDR nggak tuh? Udah berapa lama? Tahu. Bukan alhamdulillah gitu maksudnya. Nggak ada pilihan lain. Jadi harus LDR. Wah, kacau. Nggak ada pilihan lain. Kan banyak di sini. Yang pas yang ini masalahnya. Apa? Kenapa gitu? Jomblo. Kok nggak ada pilihan sih? Bukan maksudnya nggak ada pilihan cowok lain, bukan, maunya cuma dia. Nah kebenaran karena kita memang jauh ya udah alhamdulillahin aja LDR. Mungkin suatu saat nanti jadi nggak LDR gitu. Apa
Ini langsung apa? Takut banget sih, enggak. Maksudnya gini, lu pacaran LDR gitu tiap minggu gitu? Maksudnya Video tiap minggu call gitu, video call atau tiap hari lu chat sama doi? terkadang ini ya, apa namanya? Pada saat kita benar-benar saling mencintai seseorang, kita hanya butuh trust aja. Itu udah cukup. Wah, dalam ya? Oke. Komunikasi iya, cuma di sisi lain ada yang lebih penting dari sebuah komunikasi menurut gue. Oh, udah berapa lama sih? Berapa lama ya? 2 tahun? 3 tahun? Belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Setahun kayaknya, setahun. Doi di mana? Di Jawa? Di Jawa. Jogja. Bukan. Di mana? Rahasia. Gila loh. Kondisi Covid gini pas pacaran. Emang LDR udah terbiasa lah ya. Enggak ngaruh Covid gini ya. Lu sehat-sehat aja kan sampai saat ini? Oh iya, tetap kuat kok. Berkat madu jreng. Gue selalu kayak berkat madu jreng. Siap. Oh iya, ini berkhasiatnya lumayan banyak nih kayaknya. Menambah stamina juga untuk Buat cowok-cowok yang letoy, lu minum Yeah. madu ini biar kuat. Gue bacain ya, gue bacain. Lemah syahwat, bro. Sama ejakulasi dini. Luar biasa ini madu ya. Karena yang punya madu nggak suka sama cowok-cowok yang letoy. Jadi gimana caranya bikin produk yang bisa meningkatkan stamina laki-laki? Oke. Gak suka cowok letok. Aduh, Ini serius loh, ini serius loh. Iya, serius. Gak suka cowok letok ya gitu. Sekarang gue balik nanya, kalau cewek aja nggak suka, lo sebagai cowok kalau lo letoy gimana? Lo pede nggak ada cewek lo kalau lo letoy? Yang gini. Bukan gitu. Aduh. Beda lagi. Oh itu beda lagi. beda konsep. Itu beda ya. lagi. Beda ya. Terus dari sisi kerjaan juga gitu, terus lu juga udah punya usaha. Selain itu lu ngapain sih? Gue ngapain? Ya, mungkin ada bisnis. Lu kan sering juga nongkrong di sini nih tempat kopi kita. Itu ketemu temen dong. Itu lu ngobrol ibaratnya kayak me time lo lah ya. Me time gue lebih suka sendirian di kosan, mainan, baca buku. Kalau nggak baca buku, gue ngabisin waktu buat mixing lagu. Terus ya gue lebih suka sendiri kalau me time. Kalau pas waktu gue nongkrong di sini berarti gue udah nggak pengen me time. Oke. Mixing lagu, lu bisa nyanyi? Gue nggak bisa nyanyi. Terus? Tapi kerjaan gue karena gue orang audio, jadi ya gue mau nggak mau harus ngasah skill gue setiap hari kan. Maksudnya gimana sih mixing lagu? Mixing lagu nih, lo ini ya apa namanya ngeband nih misalkan. Iya. Gue mau di-record dong gitu misalkan kan. Otomatis kan lo akan record secara multi track. Dimana gitar itu satu jalur sendiri, vokal satu jalur sendiri, bass satu jalur sendiri, atau drum satu jalur sendiri. Dan kemudian lo udah main, otomatis kan itu nggak langsung jadi kan. Lo butuh lagi yang namanya mixing. Mixing itu untuk ngebalance semua instrumen lo tadi itu. Biar balance, biar oke. Abis itu baru masuk ke mastering. Abis setelah mastering barulah itu jadi itu lagu gitu. Itu emang dari sisi pekerjaan lo. Berarti lo bisa dong buat kayak kita yang kayak gini dong. Bisa dong. Bisa ya. Nggak hanya gitu. Pengen apa? Pengen apa? Bikin yang kayak gini juga. Ini nih bikin. Pengen berapa kita? Pengen ini bikin nih. Bikin apa? Bikin rusuh.
Keren juga ya. Bisa lah nih kalau untuk cover musik juga bisa lah. Bisa. Bisa ya. Itu lu sendirian aja itu bisa? Bisa. Bisa ya. Lu punya alat-alat gitu? Ada di kosan. Ada ya. Tinggal nyewa aja sejamnya. Kenapa nggak mau nanti? Enggak. Oh, Gue percaya. gila. Suruh sewa, bro. Gila. Gila. Sekarang tuh cuan. Makan Gila. temen juga. Nggak ada yang gratis. Nggak ada Kita yang nggak gratis. COVID begini ya kan. Oh, bener. Harus kuat ya. Harus kuat. Ya, kita Makanya minum madu. jreng. Jreng. Iya. Jangan ngopi. Biar apa? Biar jreng. Aduh, lucu deh kalian ini. Oke. Terus jadi lu ada pengalaman gak sih? Pengalaman kayak lu sampai ke sini tuh lu tuh emang tujuan lu kerja emang di Jakarta atau gimana? Sebenarnya sih emang tujuan gue pengen ke Jakarta dulu. Karena memang waktu berbasic dari apa yang kuliah gue gitu, basic dari kuliah gue emang mengharuskan gue untuk ke Jakarta. Nah, pas waktu di Jakarta gue akhirnya masuk ke media. Ya udah begini jadinya. Cuma makin kesini kayaknya ya gitu, gue mau mulai bisnis ini karena gue juga udah mulai kayak mikir kayak nggak bisa kita mengandalkan satu sisi doang gitu. Bener. Karena kalau lu cuma ya penghasilan di situ doang itu, kalau lu nya emang maksud gue tuh kayak expert atau lu bakal naik lagi dari segi jabatan lah kalau untuk sekarang ya kan, untuk orang-orang yang kerja di kantoran. Punya pengalaman ini nggak sih susah gitu sampai sini? Punya lah pasti. Apa tuh? Susah untuk gue awal-awal datang ke Jakarta tuh benar-benar gue nggak ngerti situasi Jakarta tuh kayak gimana. Nggak ada gambaran sama sekali hidup di Jakarta itu gimana. Nggak ada saudara yang ngasih tahu kalau Jakarta itu gimana gitu? Enggak, gue hanya berbasic browsing. Oh Jakarta tuh gimana sih, sekeras apa sih ini gitu. Dulu gue sempet kayak gue ke Jakarta nggak ya gitu. Karena gue juga di Jogja juga waktu itu udah lumayan enak gitu. Gue suka dengan lingkungannya yang ada di sana gitu. Iya. Tapi gue mikir lagi, seperti yang bokap gue bilang gitu, kalau lo keras sama diri lo sendiri, menantang setiap sisi diri lo sendiri, suatu saat lo juga akan bisa menaklukkan namanya dunia, kata dia gitu dulu ya, meskipun pada kenyataannya memang hidup ini sekeras ini dan sesusah ini gitu. Cuma itu maksudnya ketika kalimat orang tua begitu tuh kayak oke, bisa nih gitu. Ayo kita coba gitu. Kita menantang diri sendiri untuk gimana caranya kita hidup secara mandiri tanpa membebani orang tua lagi gitu. Jadi mau nggak mau ya udah, gue putusin untuk gue pindah ke Jakarta. Gue ke Jakarta naik kereta, gue nggak tahu caranya naik kereta. Serius. Terus gimana tuh? Kalau lu gue nggak tahu caranya naik kereta gimana, gue nggak tahu caranya. Oke, kita balik ke awal banget. Lu nyampe sini, lu tuh langsung dapat tempat tinggal atau gimana sih? Enggak. Gue nyampe sini itu gue ngubungin temen gue yang kerja di kebun jeruk. Tuh gue nanya, caranya naik kereta tuh gimana sih? Caranya pesen tiket tuh gimana? Emang gue nggak pernah. Kalau naik kereta naik aja. Enggak, kan kita beli tiketnya gimana? Caranya masuk gimana gitu kan? Gue tuh nggak ada pengalaman sama sekali. Iya, oke. Itu komuter lain ya? Enggak dong. Kereta Jogja Jakarta. Jogja Jakarta. Lu di Jogja.
ke Jakarta Ke Jakarta. naik kereta. Tiap hari lu lihat kereta, lu nggak tahu cara naik kereta. Iya. Lu gimana sih? Lu di sana kuliah muterin Jogja itu nggak pernah mau apa naik kereta ke arah mana gitu? Enggak, gue anaknya agak parno dengan ini apa namanya? Bisa dibilang penakut loh. Bukan penakut, gue parno dengan kendaraan umum. Kenapa? Dibayangin gue tuh kayak kalau kendaraan umum tuh kayak wah ini horor nih, wah ini banyak copet nih, wah ini gitu. Jadi gue nggak pernah memberanikan diri. Tapi pada saat waktu gue mau nggak mau harus ke Jakarta, nggak ada yang nganterin, ya udah mau nggak mau kan, nggak ada jalan lain. Ternyata gue coba, oh gini doang, oke. Tiket waktu itu berapa? Zaman dulu tuh berapa ya? 85 apa 90 gitu. Tahun berapa lu nyampe Jakarta? 15 akhir. 2015 akhir ya. Oke, sampai di Jakarta gitu, lu udah ada planning dong, lu harus tinggal di mana, ketemu temen siapa gitu. Sampai di Jakarta, hari berikutnya gue ada panggilan wawancara. Otomatis gue belum punya tempat tinggal di sini karena gue mikir ya gue belum tentu diterima nih di TV ini, ya kan. Gue hubungin lah temen gue tuh, nginep sehari di situ. Habis wawancara gue langsung keterima kerja. Mau nggak mau gue langsung gimana nih cara nyari kosan, kan? Nah sedangkan temen gue ini dia cuma bisa nolongin gue untuk udah lo tinggal di sini dulu gitu, tapi besok gue mau kerja. Jadi kalau misalkan lo cari kosan ya lo cari sendiri. Oke, gue cari sendiri. Gila, temen apaan begitu? Kan dia jadwal namanya juga kerja ya kan. Ya maksud gue kan ya kalau walaupun dia kerja kan bisa kali weekend nyariin gitu, bantuin dong, nggak mungkin enggak. Kan gue langsung kerja, gue nggak mungkin nebeng di dia terus kan. Mau nggak mau akhirnya gue udah nyari kosan, ketemu kosan. Udah mulai deh tuh adaptasi dengan Jakarta, lonely banget tau. Lu sendiri nyari kosan pakai apa? Jalan kaki, gue kan punya kaki. Udah, mbaknya galak anjir. Jalan kaki, beneran. Jalan kaki, gue nggak berani naik angkot di sini. Karena serem. Karena mungkin dari daerah itu Jakarta itu emang menyeramkan ya. Contohnya kayak gimana? Ya gue karena orang wah di Jakarta tuh keras ya, di Jakarta itu ini. Batu kali keras. Iya biar. Kerasnya yang gimana mbak? Maksudnya itu serem gitu, banyak penjahat. Dulu di orang kalau ngomong Jakarta tuh banyak ininya ya, penjahatnya ya. Banyak gitu. penjahatnya ya, copet gitu atau. Iya, sedangkan gue kan belum pernah ngerasain hidup di Jakarta. Yeah. Nah gue belum pernah ngerasain hidup di Jakarta, ada inputan begitu, masuklah ke otak gue. Jadi gue takut, parno, waduh gimana ternyata Jakarta nggak sekeras itu. Jadi lu jalan dari tempat tinggal temen lo, Keliling nyari kosan-kosan, jalan kaki. Terus ketemunya jauh nggak dari tempatnya dia? Nggak terlalu jauh sih, paling sekitar 7 kilo. 7 kiloan lah. 7 kilo lu jalan? Nanya, oh ini kosan nih gitu. Nah selama gue di Jakarta itu gue baru pindah kosan ketiga kalinya ini. Oh, ketiga kalinya ini. Lu udah berapa lama di Jakarta kayak gini? Beda nggak sih cara nongkrong orang sono sama anak Jakarta gitu? Hampir sama sih. Hampir sama aja. Sama aja, tergantung kita aja. Obrolannya gimana kalau di sono? Ya obrolannya sama aja, tergantung kita. Jadi kan misalkan nih tergantung pembawaan lo bisa nggak menyesuaikan diri lo pada saat lo pulang, lo nongkrong sama anak-anak sana, lo ngebahas apa itu kan sesuai kitanya kan, sesuai pembawaan kita. Kitanya. Jadi kalau lo mau nongkrongnya emang lo bisa di sono ya bisa kan gitu. Bisa. Untungnya sih gitu. Fleksibel gue. Terus obrolannya sama aja nggak sih yang kayak di sini gitu? Sama aja ya. Cuma kan emang yang gue tahu Jogja skupnya kan larinya ke Jakarta semua.
Ya nggak sih? Ya nggak semua sih, teman-teman gue juga banyak ada yang di sana. Tergantung, iya itu balik ke personal masing-masing Personal sih. masing-masing. Mereka mau tujuannya apa gitu. Setiap orang kan punya tujuan masing-masing. Iya. Kalau kayak gue, oke, gue mau sok-sokan nih, gue menantang diri gue di Jakarta nih. Udah gue lari aja ke Jakarta gitu. Tapi kan untuk pribadi si A, si B, si C kan dia punya keinginan sendiri-sendiri kan gitu. Ada yang emang dia gue stay di sini aja gitu. Gue udah nyaman dengan lingkungan gue yang kayak begini, ya udah gue di sini aja gitu. Gue udah nyaman gitu. Ada yang gue nggak mau ke Jakarta, gue mau ke Bandung misalnya. Ya udah mereka ke Bandung. Oke. Jadi tujuannya orang ke Jakarta itu bukan duit dong. Kalau gue sih duit. Duit. Kalau gue sih duit realistis ya. Realistis dong. Gila, apa lo hidup di Iya. Jakarta nggak punya duit, lo mau makan apa? Benar. Gue Nggak, tujuan gue di sini duit. maksud gua kan orang memang iya tujuannya namanya ke Jakarta kan duit sih. Popularitas mungkin Bisa jadi. bisa jadi. Cuma masalahnya kan gue nggak artis, jadi gue nggak butuh popularitas. Popularitas itu maksudnya ini bukan berarti lu mau jadi artis. Oke, Jadi kan dong. kayak di lingkungan lo yang di sono gitu. Enggak sih, gue tipe orang yang bodo amat. Bodo amat. Hidup gue, ngapain lo yang repot? Iya. Gitu. Tapi makin kesini tujuan gue sih selain duit, nggak melulu duit sih gitu. Tapi gue ke Jakarta secara pribadi pun itu akan bikin kita jadi grow up gitu. Dengan pengalaman apapun yang ada di sini tuh kayak itu jadi pelajaran penting buat kita untuk mengerti kehidupan ini gitu. Tapi kalau sekarang ditanyain tujuan lo ke Jakarta apa sih gitu, enggak, gue cuma pengen happy aja. Masa sih lo pengen happy? Happy, ngapain gue ribet hidup ngurusin begini. Enggak, tujuan gue sekarang kalau ditanya tujuan hidup lo sekarang apa, enggak, gue hanya ingin hidup sesederhana mungkin, happy gitu. Nggak kayak orang-orang gitu, oh gua udah di Jakarta nih, gaji gua gede, pengen punya rumah, pengen jalan-jalan kemana. Kalau dulu waktu awal-awal gue ke Jakarta ya. Tapi gue makin kesini apalagi COVID ini ya. Iya. Karena mati tidak ada yang tahu kan. Iya, benar. Gara-gara COVID banyak yang ada yang nggak tertolong gitu, kayak makin mikir anjrit gitu. Hidup nggak ada yang tahu sampai kapan gitu. Benar. Apa sih yang mau dikejar lagi gitu. Makanya gue kayak COVID ini juga mengajari kita untuk oh iya, kapan aja kita bisa nggak ada. Iya. Jadi kayak oke, gue hanya pengen hidup happy gitu. Duit sih butuh, pasti realistis kalau itu gitu. Tapi selain masalah duit, kayak yang lo inginin apa sih gitu, gue cuma pengen happy gitu. Karena pada saat pribadi kita sendiri happy gitu, kita bisa bikin orang-orang di sekitar kita jadi happy. Jadi simpel ya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh. aneh-aneh. Udah. Nggak aneh sih itu, kalau lu butuh rumah, butuh liburan itu nggak aneh. Itu kebanyakan tujuan anak muda zaman sekarang. Iya. Apalagi udah di Jakarta. Menurut lo menyikapi itu gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setiap orang kan maksudnya punya tujuan hidup mereka masing-masing kan. Ada, dan itu tujuan hidup itu karena biasanya tergantung backgroundnya dia waktu dia tumbuhnya itu seperti apa gitu. Kalau dulu lo tanya gue akan jawab gitu. Dulu ya. Dulu gue pengen lo apa sih yang lo mau, nggak, gue pengen sukses, gue pengen ini. Tapi lagi-lagi karena COVID itu ya kan, jadi kayak anjir, gue kayak mulai menyadari gitu sih, besok kita mati nggak ada yang tahu gitu.
gitu. Iya. Bener sih, besok kita lanjutin. Gak ada yang tahu. Jadi apa sih yang mau dikejar gitu? Oh, misalkan apa namanya, hidup terlalu, gue kayak sekarang kayak punya konsep gini, gue nggak mau hidup di masa lalu dan gue nggak mau hidup di masa depan. Yang gue butuh jalannya adalah hidup di masa sekarang ini. Hidup di masa lalu cuma bikin kita tuh jadi kayak nggak bisa memaafkan dan penuh dengan dendam, penyesalan dan lain sebagainya gitu. Okay. Hidup di masa depan itu bikin kita cemas. Yes. Terlalu memikirkan, oh besok masa depan gue gimana ya, gue harus gimana ya, gue harus gimana. Yeah. Sampai akhirnya lu lupa menikmati momen lo yang sekarang ini. Iya, lu bakal jadi stres. Jadi gue memutuskan untuk oke, gue akan belajar bagaimana caranya gue hidup di masa sekarang aja. Di momen ini aja. Momen ini gue lagi ngobrol sama lo. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi kalau dari tadi lu kan nanyain gue mulu nih, Iya. ya kan? Sekarang gue yang balik nanya ke lu, boleh nggak? Iya, boleh, iya. Boleh. Mbak Yu. Betul banget dong. Mbak ini. Betul banget dong. Kayak lu cukup panggil gue Dinar aja, jangan. Iya, Dinar. Ini selain lo bikin podcast ini, lo aktivitas lo apa sih? Gue kerja sih. Jadi kalau weekend lo baru bikin ini. Iya, ini cuma waktu weekend doang. Nice. Sama temen-temen gue yang Keren ini. enggak pernah gue bilang temen gue keren. Enggak mau gue ngakuin temen gue keren. Paket. Ada lucu deh ini deh. Iya keren. Gue kesel dengernya. Keren apaan keren? Enggak ada. Aduh, siapa lagi? Aduh, siapa lagi nih? Oke, terus. Keskip. Kagak ada yang nonton di Jojo. Geng. Oke. Ayo. Geng, kerjaan geng. Aduh. Baru hari Minggu. Belum besok. Baru hari Minggu. Hari Minggu waktunya kita santai, ngobrol ringan. BTW lo di sini sering nongkrong? Sering sih. Setiap hari. Terkadang ya. Tiap hari. Terkadang. Jadi di sini. Sales. Sales marketing. Oke. Tapi ini emang tempatnya asik sih di sini sih. Yakin lo? Yakin. Lo dari tadi gue lihat, lo kenapa suka kopi americano? Favorit. Sama berarti. Kenapa kamu favoritnya americano, nggak latte, nggak cappuccino, nggak apa gitu? Gak suka yang manis. Nggak suka yang manis. Iya. Jangan gue udah. Iya sih, gue juga sama, nggak suka yang manis. Kita dari tadi udah ngobrol banyak. Dari kehidupan lo sampai sini gimana, tentang bisnis lo, Oke. tentang kerjaan lo juga. Oke. Harapannya ke depan gimana sih dari lo sendiri? Kalau gue ke depan sih, gue masih tetap pengen ngasah kemampuan gue tentang audio. Iya. Itu yang pertama. Terus kedua, gue pengen bisnis ini semakin berkembang. Jadi manfaatnya buat orang lain banyak gitu. Nah, kalau untuk segi pribadi gue pengen kayak yang ada di sini. Gue bacain ya. Oke. Gue pengen, kenapa gue suka dengan madu dan maksudnya gue pengen berbisnis madu, salah satunya tuh gue pengen hidup kayak lebah gitu. Oh, lebah sih. Iya, tau gak sih lebah itu tuh maksudnya dia itu hanya mencari sesuatu yang baik untuk dia konsumsi.
Dan dia itu cara dia bekerja, cara dia ngambil makan, dia nggak pernah merusak apa yang dia hinggapi. Jadi kayak ini nih, dimanapun lebah hinggap, tak ada tangkai daun atau ranting pun yang patah. Ya kan? Lebah senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Menjaga kedamaian, menjaga ketenangan, dan lebah itu berprinsip bahwa pada saat dia mengambil sesuatu hal yang baik dan tidak merusak, berarti apapun yang ada di dalam dia, termasuk kita misalkan sebagai manusia, hasilnya juga akan baik gitu. Tapi jangan main-main sama si lebah. Karena lebah pada saat lo usik, lo akan disengat kan. Iya. Sama kayak manusia gitu kan. Pada saat lo mengusik seseorang, lo harus punya benteng diri untuk bagaimana harga diri lo nggak dijatuhin orang gitu. Benar. Jadi makanya gue kenapa suka bisnis ini, kenapa gue ini adalah maju, itu filosofinya dari lebah. Gue pengen hidup seperti lebah, hanya penuh dengan kedamaian, ketentraman, mencari pekerjaan, mencari nafkah, tidak untuk menyakiti orang lain, dan pasti cuan. Cuan. Ini bukannya ini Sana cuan ya? nih. Gini dong kalau cuan nih. gini. Nih. Gitu. Tapi gitu sih, maksudnya prinsip gue, maksudnya gue suka sama si lebah karena dia mengambil sesuatu hal yang baik dalam kehidupan ini gitu. Iya. Damai, tenang. Tapi kalau lebah diganggu bukannya dia sendirian, dia nggak bakal berani sendirian. Biasanya kan dia keroyokan. Siapa bilang lu mau nyobain besok dong ke peternakan gue. Cobain lu musik satu lebah, lo akan dikeroyok atau dia sendiri yang bisa nyengat lo? Hah? Oke, jadi intinya kalian udah denger kan? Intinya hidup salah seperti lebah. Iya, hidup seperti lebah. Jangan jadi lebah ya. Jangan, hiduplah seperti lebah, mencari makan hanya dengan hal-hal yang baik, mengambil intisari semua dengan hal-hal yang baik, hidup dengan kedamaian, ketenangan, dan pada saat kita diganggu oleh seseorang pun kita punya pertahanan seperti selebah ini. Boleh nggak gua tambahin? Apa? Tanggung jawabi apapun yang lo lakuin. Itu pasti benar. Okay. Kita harus tanggung jawab di setiap keadaan. Iya. Kita harus tanggung jawab di setiap pilihan yang kita pilih ya. Jalan hidup yang kita pilih, karena yang bisa bertanggung jawab apapun tentang pilihan lo ya cuma diri lo sendiri. Gitu guys. Oke, guys, segitu aja dari kita. Jangan lupa apa? Bener? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa juga mampir ke 48 buat ngopi sore. And then jangan lupa juga beli madu jreng. Bye-bye.